Selamat datang di Story Movie, alur cerita film teman tidur Anda. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dan yang sedang berusaha membujuk kliennya untuk membeli mobil. Dan sendiri adalah seorang sales mobil dan bapak-bapak yang hidupnya biasa-biasa saja, jauh dari teknologi dan serba kudet. Akhirnya Dan berhasil menjual satu mobil hari itu. Dia pun langsung pulang menuju ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Dan sangat ramah dan menyapa para tetangga-tetangganya. Setelah sampai rumah, Dan membawakan bunga untuk istrinya yang bernama Jessica. Dan mempunyai 3 orang anak, Nina, Kyle, dan juga Max yang masih kecil. Nina saat itu merasa kesal karena disuruh untuk menjaga adiknya. Sementara Kyle pergi ke rumah Samir. Dia memberikan beberapa dolar untuk Samir agar ia mau menjaganya dari ayahnya, karena Kyle tidak diperbolehkan untuk bermain game oleh ayahnya. Kyle ternyata adalah seorang streamer dan gamer pro. Sementara di sisi lain, Dan dan juga Jessica pergi ke pasar malam untuk merayakan anniversary mereka. Mereka menaiki roller coaster seperti yang pernah mereka lakukan ketika masih pacaran. Setelah itu mereka pun berjalan-jalan sejenak, dan tiba-tiba Jessica dan Dan berciuman. Tapi ada salah satu pengunjung yang mengambil gambar mereka dan menguploadnya. Dan pun menyuruh orang tersebut untuk menghapusnya. Tetapi orang tersebut menolak dan malah mengejek Dan dengan mengatakan bahwa Dan ini adalah seorang pengecut karena tidak berani memukulnya. Alhasil Dan pun disiram dengan minuman di depan istrinya sendiri. Di perjalanan pulang, Dan merasa kehilangan harga dirinya di depan istrinya. Tapi istrinya meyakinkan bahwa dia tidak ingin Dan untuk melawan orang itu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Jessica yang sedang berlatih boxing. Di sana dia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Gwen. Di sana Jessica bercerita tentang suaminya yang tidak pernah mengajaknya liburan. Dan di sana Gwen juga memberikannya kartu nama travelnya jika sewaktu-waktu Jessica membutuhkannya. Scene kemudian berpindah. Dan membawa anaknya yang masih kecil untuk berbelanja di supermarket. Tiba-tiba ada seorang pria yang menyerangnya. Dan pun sambil membawa anaknya meladeni pria tersebut. Pria itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Ia pun langsung buru-buru pulang. Tetangganya yang melihat Dan berkendara dengan ngebut-ngebutan pun kaget karena hal itu, karena tidak pernah melihat Dan seperti itu sebelumnya. Dan kemudian mengambil tas yang disembunyikannya di bawah tangga yang berisi paspor dan beberapa senjata dan juga segepok uang. Ia kemudian menghubungi rekannya yang bernama Augie dan meminta paspor baru untuk keluarganya. Setelah itu Dan pergi ke kampusnya Nina untuk menjemputnya. Tetapi ternyata Nina tidak berada di sana. Ia pun menyogok temannya Nina untuk memberitahukan keberadaan Nina. Ternyata Nina sedang berada di bawah jembatan sedang berdiskusi dengan teman-temannya. Ia pun kaget karena melihat ayahnya yang tiba-tiba datang. Dan kemudian menanyakan keberadaan Kyle. Nina kemudian mengatakan bahwa Kyle tidak berada di kampus. Dia berada di suatu tempat. Nina pun mengantarkannya ke rumah Samir. Sebelum itu, Nina mengirimkan pesan kepada Kyle kalau ayah mereka datang sambil marah besar. Kyle pun tiba-tiba keluar dari rumah Samir dan menanyakan kenapa Kyle tidak mengikuti kegiatan klub caturnya di kampus. Ia mengatakan bahwa hari ini kegiatannya dibatalkan. Tapi Samir mengatakan bahwa dia dibayar bukan untuk berbohong. Dan pun kemudian membuka gudang tempat Kyle bermain dan menemukan komputer gaming dari Kyle. Dan sangat marah dan menyuruh Kyle untuk masuk ke dalam mobil. Mereka kemudian pergi untuk menjemput Jessica. Di perjalanan, Nina menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengatakan bahwa mereka akan liburan dan akan menghukum mereka berdua. Setibanya di sana, Dan mengatakan kepada Jessica bahwa mereka akan pergi berlibur ke Las Vegas saat itu juga. Tentu saja Jessica kaget karena tiba-tiba suaminya mengajaknya liburan. Dia merasa ada yang aneh dengan Dan. Namun Dan terus meyakinkan dan mengatakan bukannya ini yang Jessica tunggu-tunggu selama ini.
Mereka pun akhirnya pergi. Namun ketika akan keluar dari tempat parkir, dua orang menggunakan mobil sudah menunggu Dan di luar sana. Dan pun berpura-pura akan mengambil jalan pintas untuk mengelabui mereka. Namun Dan berhasil ditemukan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun istri dan juga anaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia kemudian mengatakan bahwa mobil tersebut akan menyerempetnya. Karena terus dikejar, Dan pun beralasan akan memeriksa mobilnya di bengkel showroom mobil tempatnya bekerja. Ia kemudian mengangkat mobilnya dan menemukan pelacak yang ternyata ditaruh di bawah mobilnya Dan. Ia kemudian keluar menemui temannya dan menempelkan pelacak tersebut ke mobil temannya itu. Alhasil, orang-orang yang mengejar Dan tadi malah mengejar mobil temannya Dan. Mereka pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan tanpa harus dikejar-kejar oleh pemburu bayaran tadi. Di tengah perjalanan, Dan memarahi Jessica yang akan mengupload foto liburannya di sosial media. Dan yang marah kemudian mengambil HP istrinya itu dan juga HP Nina dan Kale. Dan tiba-tiba saja Dan membuang HP mereka yang membuat mereka seketika berteriak kaget dengan hal itu. Dan mengatakan bahwa dia ingin agar menjadi lebih akrab dengan keluarganya tanpa adanya gadget. Sementara itu, Mafri, bos mafia yang marah karena kehilangan Dan, memerintahkan anak buahnya untuk mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Dan. Scene kemudian berpindah, mereka sudah sampai di sebuah penginapan. Kale dan Nina menunggu Dan yang sedang memesan kamar di mobil. Tiba-tiba datang seorang gadis yang meminta foto pada Kale. Ternyata Kale adalah seorang streamer yang terkenal. Ia memiliki nama julukan Kale Boy. Dan kemudian keluar untuk memanggil mereka. Dia kaget kalau ternyata ada yang mengenali Kale di sini dan menanyakan kenapa gadis itu meminta foto dan menanyakan apakah dia akan mengupload foto tersebut. Kale kemudian mengatakan iya. Karena hal itu, Dan pun berpura-pura mengatakan bahwa kamar di hotel tersebut sudah penuh dan mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Sementara istri dan kedua anaknya tertidur pulas, Daniel terus mengemudi sampai akhirnya ia dibuntuti oleh beberapa orang yang berusaha mengejar mobil Daniel. Dan disinilah Daniel menunjukkan bakat mengemudinya yang di atas rata-rata, di mana ia meliuk-liuk di antara ratusan kendaraan yang sedang melenggang di jalan raya, sambil terus melindungi diri dan menyerang musuh dengan skill menembaknya yang tidak pernah meleset sekalipun. Satu-satunya saksi mata atas kebrutalan Daniel adalah Max yang tampak santai dan menikmati aksi ayahnya yang sangat membahayakan nyawa itu. Keesokan harinya tibalah mereka di sebuah kota bernama Iowa, di mana Nina begitu senang karena pacarnya kuliah di sana, dan Nina rela mengubur mimpinya kuliah di Stanford demi belajar di kampus yang sama dengan pacarnya, meskipun seluruh keluarganya tidak suka dengan pacarnya itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melihat-lihat kampus pilihan Nina. Saat memasuki area kampus, jiwa muda Jessica seketika tergugah ketika ia ditantang oleh salah satu mahasiswa, sehingga Jessica bergabung dengan mahasiswa di sana dan dalam waktu singkat ia berhasil menjadi pusat perhatian. Beberapa saat kemudian Daniel melihat seseorang yang mencurigakan, di mana tanpa basa-basi Daniel pun mencoba memastikan kecurigaannya itu. Tapi ternyata pria itu bukanlah anak buah dari Maverick, hingga tiba-tiba seorang laki-laki datang dan langsung menyerang Daniel. Seperti biasa, Daniel pun berhasil mengimbangi skill bertarung pria itu, dan pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan pria tersebut. Sesaat sebelum melanjutkan perjalanan, Nina memutuskan untuk menghampiri pacarnya, yaitu Trevor. Tapi sayang, dengan mata kepalanya sendiri Nina menyaksikan Trevor yang baru saja melakukan hubungan esek-esek dengan wanita lain. Ia pun akhirnya kembali ke mobil. Tak tega melihat putrinya yang patah hati, Daniel pun mengajarkan sebuah jurus kepada Nina untuk melumpuhkan lawan, yang langsung dipraktikkan oleh Nina kepada Trevor. Alhasil, Trevor pun meringis kesakitan karena hal tersebut. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Nina dan Dan akhirnya menjadi lebih akrab. Nina yang mulai semakin dekat pada Daniel memutuskan untuk melanjutkan mimpinya sebagai seorang jurnalis, alih-alih mengikuti mantan pacarnya itu. Tak lama mereka pun singgah di sebuah penginapan, di mana Dan melakukan adegan
esek-esek yang sempat tertunda beberapa waktu lalu dengan istrinya. Sebenarnya saat itu adalah waktu yang sangat tepat untuk Daniel menceritakan tentang masa lalunya dan apa yang sedang mereka hadapi saat ini kepada istrinya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Dan. Keesokan harinya Dan memiliki kesempatan untuk berdua bersama Kill, di mana Kill memanfaatkan momen kali ini untuk menjelaskan bagaimana dirinya begitu jatuh cinta kepada dunia gaming. Bagi Daniel, dunia gaming tidak akan memberikan jaminan untuk masa depan Kill. Kill pun berusaha unjuk kebolehan dengan menantang ayahnya itu untuk bermain tembak laser. Dengan perjanjian jika Kill menang, maka Daniel tak boleh melarangnya bermain game lagi. Sementara jika kalah, Kill akan menuruti semua keinginan Daniel. Permainan pun dimulai. Dan yang lebih dari sekedar terlatih menggunakan senjata api memainkan game itu dengan sangat mudah. Namun tak kalah mengejutkan saat Kill berhasil mengimbangi Daniel. Pada akhirnya Dan berhasil memenangkan game. Namun melihat skill Kill, Dan pun mengakui kehebatan putranya itu. Perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan. Tak lama tibalah mereka di tempat tujuan, yaitu Las Vegas. Khusus untuk penginapannya kali ini, Dan menyewa sebuah kamar hotel mewah yang dilengkapi dengan fasilitas yang super mewah dan super duper lengkap. Tak lama kemudian Dan pun turun untuk bertemu Augie dan mengambil pesanannya dari Augie malam itu. Dan berencana untuk mengajak istrinya makan malam untuk menceritakan segalanya kepadanya, termasuk apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Sebelum pergi, Dan memperingatkan Nina dan juga Kill agar menjaga Max dengan baik dan tidak keluar kamar. Apapun yang terjadi, peringatan orang tuanya tentu tidak dihiraukan oleh kedua bocah itu yang langsung keluar dari hotel dan mengeksplor tempat-tempat sekitar hotel, lalu menuju HyperX di mana para gamer berkumpul. Dengan kata lain, HyperX ini adalah surga bagi para gamers, dan dengan ketenaran Kill, ia pun langsung dikenal oleh para gamers yang ada di sana. Bahkan, Kill langsung mendapat kesempatan bertanding yang akan bermain di babak grand final. Sementara itu, Jessica terlalu menikmati waktunya sehingga Daniel tak memiliki kesempatan untuk menceritakan yang sebenarnya kepada Jessica. Sampai akhirnya Daniel mengkhawatirkan anak-anaknya sehingga mereka pun harus kembali ke kamar dan menemukan anaknya yang sedang tidur. Tanpa mereka ketahui, beberapa orang telah berhasil menyelinap ke dalam kamar dan langsung menyerang Daniel dengan tembakan brutal yang membabi buta. Sementara satu orang yang lain menangkap Jessica. Dan disinilah Jessica baru tahu wajah asli dan skill mematikan dari semuanya ketika ia berhasil mengalahkan orang yang menyandra Jessica. Jessica sangat shock mengetahui fakta bahwa suaminya begitu brutal. Mereka pun langsung pergi ke HyperX untuk menjemput ketiga anak-anaknya, di mana saat ini Kill telah berhasil membawa kemenangan bagi timnya. Daniel pun mengajak mereka untuk bergegas pergi, di mana Daniel sempat mengungkapkan bahwa dirinya dahulu adalah pembunuh bayaran. Namun Nina dan Kill menertawakan ayahnya hingga tiba-tiba sebuah tembakan melesat ke arah mereka. Hingga Daniel pun pasang badan untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Dan disinilah mereka semua menyaksikan secara langsung bagaimana Daniel ternyata adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Dan menceritakan bahwa dahulu ia adalah orang miskin bernama Shane yang memiliki fisik yang sangat kuat sehingga ia diterima sebagai seorang tentara, sehingga suatu hari seorang laki-laki bernama Mepri menawarinya sebuah pekerjaan untuk membunuh orang-orang jahat yang tidak tersentuh oleh pengadilan seperti koruptor, mafia, dan semacamnya. Namun pada akhirnya Mepri mulai rakus dan membuat semua anak buahnya termasuk Daniel menjadi pembunuh bayaran bagi orang-orang yang berani membayar dengan tinggi. Sejak saat itu Daniel berusaha keras untuk meninggalkan dunia Mepri hingga akhirnya ia bertemu Jessica dan membangun rumah tangga bersamanya. Dan itulah mengapa Daniel sangat anti dengan elektronik, di mana hal itu ia lakukan agar mantan bosnya itu tidak menemukan lokasinya. Karena saat ini lokasi mereka telah ditemukan. Daniel mengajak seluruh keluarganya untuk melanjutkan hidup dengan identitas yang berbeda. Mendengar penjelasan suaminya, Jessica pun marah karena menganggap Daniel tidak mempercayainya, sehingga ia mampu menyembunyikan rahasia sebesar ini selama 18 tahun pernikahan mereka.
Untuk itu Jessica memilih untuk meninggalkan Daniel dan membawa anak-anaknya bersamanya, di mana Jessica langsung menghubungi Gwen, pengusaha traveling yang ia kenal beberapa waktu lalu. Keesokan harinya Jessica mendatangi Gwen, di mana Jessica dibuat terkejut saat Gwen membawa sebuah private jet hanya untuk menjemput Jessica dan anak-anaknya. Saat mereka berdua berbincang, Jessica pun baru tahu bahwa ternyata Gwen adalah mantan pacar Daniel yang gagal move on. Ia sengaja mendekati Jessica untuk menjebaknya, di mana ia bekerja sama dengan Mavry. Dengan mempergunakan keluarga Daniel, Mavry memancing Daniel untuk datang menemuinya. Tanpa basa-basi, Daniel pun langsung bergegas menghampiri tempat yang telah ditentukan oleh Mavry. Sebuah gedung tinggi di mana anak dan istrinya sedang disandra di lantai teratas. Dengan bidikan sniper di kiri kanan, Daniel tetap kukuh untuk naik ke lantai teratas demi keluarganya. Di mana setibanya di sana, ia disambut oleh Mavry yang ternyata adalah ayah angkat dari Daniel. Ia berjanji menjamin keselamatan keluarga Daniel asalkan Daniel mau kembali dan menjadi pewaris dari Mavry dan menjalankan bisnis di dunia gelapnya. Daniel tak punya pilihan lain jika ingin menyelamatkan keluarganya. Daniel harus menerima tawaran Mavry sehingga istri dan anak-anaknya bisa pulang dengan selamat. Nina dan Kyle berusaha membujuk ibunya yang sudah terlanjur kesal atas kebohongan Daniel untuk kembali menyelamatkan ayah mereka, karena bagaimanapun keluarga mereka tidak akan lengkap tanpa kehadiran Daniel. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Jessica pun kembali bersama ketiga anaknya untuk menyelamatkan Daniel yang saat ini sedang dirayu oleh Gwen. Dan kemudian melumpuhkan Gwen di titik syarafnya. Daniel pun mengambil alih drone yang ada di ruangan itu, sehingga Daniel mengetahui dengan jelas bahwa anak-anak buah Mavry saat ini sedang kembali menuju tempat Daniel berada. Untuk bisa hidup damai bersama keluarganya, Daniel tahu betul bahwa ia harus membereskan ayah dan seluruh anak buahnya, karena selagi mereka hidup, sudah pasti mereka tidak akan membiarkan Daniel hidup dengan tenang. Daniel pun mempercayakan Kyle untuk menggunakan drone itu untuk membantu Daniel yang saat ini sedang turun untuk menghadapi Mavry dan seluruh anak buahnya. Jebakan Daniel pun berhasil, di mana bom yang telah sebelumnya disiapkan meledak tepat mengenai anak buah Mavry. Dan inilah saatnya Daniel turun tangan menghadapi satu persatu anak buah ayahnya. Dengan skill bertarung dan bantuan drone mata-mata dari putranya, Daniel berhasil dengan mulus menghabisi anak buah Mavry dalam waktu singkat. Di tempat lain, kesadaran Gwen berangsur-angsur mulai kembali, di mana ia langsung pergi ke atap untuk membunuh keluarga Daniel, di mana dengan berani Jessica yang hanya seorang terapis dan tidak punya keterampilan bertarung. Ia pun nekat menghadapi Gwen, seorang pembunuh terlatih yang bahkan mampu melumpuhkan Jessica dengan mudah. Meski begitu, dengan keinginan kuat untuk melindungi anak-anaknya, Jessica seakan mendapatkan kekuatan untuk terus menghajar Gwen, meski telah berkali-kali dijatuhkan olehnya. Di tempat lain saat ini, lawan Daniel hanya tersisa Mavry seorang diri. Drone Kill berhasil dirusaknya sehingga tak ada lagi mata-mata yang bisa membantu Daniel, hingga ia pun harus menghadapi ayahnya sendiri dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki saat ini. Sementara Jessica pada akhirnya berhasil mengalahkan Gwen. Lalu mereka berempat pun turun untuk membantu Daniel menghadapi Mavry yang meskipun usianya sudah tak lagi muda, ia memiliki stamina yang begitu kuat. Nina berpura-pura membujuk Mavry agar mau memaafkan ayahnya. Tanpa disadari, Dan kembali melawannya yang menyebabkan Mavry tewas seketika. Beberapa bulan kemudian, bisnis gelap Mavry berhasil diungkap oleh Nina hingga membuatnya menjadi seorang jurnalis berprestasi. Sementara itu, Daniel menjadi konsultan keamanan dan Jessica menjadi pelatih olahraga. Sementara Kyle semakin terkenal dengan hobi gamingnya yang telah mendapatkan restu penuh dari ayahnya. Semenjak saat itu, Daniel dan keluarganya lebih menghargai momen-momen bersama dan mereka kerap kali melakukan perjalanan ke berbagai negara. Dan ketika sedang dalam perjalanan, Dan kembali mengambil HP istri dan anaknya dan ia pun membuangnya kembali. Tapi ternyata kali ini Dan menyiapkan Opun sebagai penggantinya dan film pun berakhir.